Salam Bapak Ibu sekalian. Tuhan memberkati kita semua ya. Mengucap syukur Tuhan Yesus kasih saya kesempatan untuk ada di tempat ini, berdiri di sini. Sungguh bukan hal yang mudah buat saya gitu kan. Saya selalu bilang ke teman-teman kalau di hadapan banyak orang saya itu selalu punya krisis lama, itu krisis percaya diri gitu kan. Dari sejak saya sekolah sampai dengan hari ini. Jadi ketika saya melihat jadwal hari ini itu sudah mulai eh, apa ya, mempengaruhi saya sepanjang sepanjang dari Kak Anita itu ngasih jadwal kan di akhir-akhir bulan ya. Jadi sepanjang 2 minggu itu terus mengejar saya. Tapi saya bersyukurnya gini bahwa firman Tuhan itu adalah pedang yang bermata dua. Jadi saya mulai renungkan gini, ketika itu menjadi tugas saya untuk berdiri di sini, itu akan kena ke saya semua dulu. Jadi semua firman yang saya mau sampaikan, mau bagi kepada teman-teman adalah firman yang kena dulu ke saya. Jadi sepanjang 2 minggu ini saya dibereskan oleh dengan firman ini gitu ya. Saya mendapatkan tema gini, temanya adalah kasih Kristus menguatkan keluarga. Udah pasti kena ke saya. Kalau kita sudah bicara tentang keluarga, saya lah yang kena duluan gitu kan. Jadi kalau kita sudah bersekutu lama di sini, teman-teman tahu bagaimana keluarga saya, bagaimana keadaan kami hari ini semuanya tahu. Tapi hari ini saya percaya bahwa gini, ada satu proses yang dikerjakan oleh keluarga di dalam keluarga kami yang itu akan memberkati banyak orang. Makanya hari ini sepanjang 3 tahun ini saya mengalami proses yang luar biasa dari Tuhan supaya nanti ketika ini selesai, hidup saya boleh menjadi berkat, bahwa apa yang saya alami boleh menjadi kesaksian. Kasih Kristus menguatkan keluarga. Kalau kita bilang menguatkan artinya gini, keluarganya sudah ada. Jadi untuk ada itu tetap kuat, akhirnya dikuatkan. Artinya sesuatu yang mesti dibuat lebih kuat gitu ya. Jadi firman yang disampaikan nanti ada di Kolose 3 ayat 14. Jadi kalau kita bicara Kolose 3 ayat 14 ini, di sini kan ayat kesimpulan. Firmannya berbicara begini. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Dan di atas semua itu kenakan. Di atas semua itu berarti artinya gini. Ada ayat 5 sampai dengan 13 yang memberi gambaran. Di situ kan dikatakan ini, perikopnya berbicara tentang manusia baru. Ya. Manusia baru. Jadi ada tuntunan sebagai manusia baru. Jadi sebelumnya kita bicara gini dulu tentang keluarga dulu. Jadi keluarga ada itu dibentuk karena ada seorang laki-laki, seorang perempuan ya. Ada yang di sini lahir tanpa ayah, tanpa ibu? Nggak ada ya? Nggak ada ya? Tuhan Yesus aja lahir ke dunia perlu ibu. Lewat Maria gitu kan. Perlu keluarga, ada Yusuf, ada Maria. Dia lahir di sana. Jadi di antara kita semua tidak ada yang lahir tanpa ayah, tanpa ibu. Apapun kondisinya kita dilahirkan dengan itu. Gitu ya. Jadi kita lahir dulu sebagai pribadi dulu. Pribadi. Nah, kita diselamatkan oleh Tuhan Yesus, ada firman yang mengatakan gini. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ciptaan baru. Jadi kalau kita bilang ciptaan baru, berarti bukan perbaikan ya. Artinya kita bukan orang yang sudah ada diperbaiki menjadi baik dan menjadi ciptaan baru. Ciptaan baru itu sesuatu yang tadinya tidak ada menjadi ada. Ciptaan baru. Nah, ketika ciptaan baru ini mengatakan bahwa ketika kita menjadi ciptaan baru itu ketika kita percaya dalam hati kita bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, mengaku dengan mulut kita diselamatkan. Firman-Nya mengatakan gitu ya. Jadi kalau teman-teman belum pernah mengatakan ini, harusnya ini menjadi proklamir supaya setan tahu bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat kita. Jadi ketika kita mengatakan bahwa percaya dalam hati, mengaku dengan mulut bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, dia diselamatkan. Seketika itu juga
Roh Kudus masuk dalam hidup kita. Ya, Roh Kudus masuk dalam hidup kita, dia menjadi jaminan. Ya, kalau menjadi jaminan artinya gini, kalau 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 saya misalnya meminjam ke bank, saya gunakan sertifikat saya ke bank. Ketika utang itu nanti lunas, saya ambil sertifikatnya. Roh Kudus juga gitu. Roh Kudus itu menjadi jaminan sampai kita nanti menerima seluruh janji Allah. Jadi ketika kita nanti dipanggil Tuhan, Tuhan datang kedua kalinya, Roh Kudus ditarik sama Tuhan dan kita bersama-sama dengan Allah. Itu jaminan. Jadi pertama tadi kita mengaku Tuhan bahwa Yesus Kristus juru selamat kita, seketika itu kita menjadi ciptaan baru. Nah, ciptaan baru ini harus menjalani kehidupan. Rasul Paulus mengajarkan di dalam perikop ini tentang manusia baru. Artinya ciptaan baru harus bergerak dengan cara manusia baru. Jadi kalau perikop yang kita baca di ayat-ayat itu kan mengajarkan gini, dari mulai ayat 5 itu tentang matikanlah dalam dirimu tentang keduniawian. Yang kedua nanti berbicara tentang buanglah semua marah, geram dan lain-lain gitu kan. Terus jangan saling mendustai. Itu berbicara tentang itu. Jadi baru di atas semuanya itu kenakanlah kasih. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita bicara tentang bagaimana kita mengenakan kasih, pertanyaannya, kasih itu apa? Kan kita disuruh pakai nih, kalau kita disuruh pakai baju, ini bajunya kamu pakai, ini jasnya kamu pakai, jasnya kita pakai. Nah, pertanyaannya, kasih itu apa? Rasul Paulus mengajarkan, ada di 1 Korintus 13, mengajarkan tentang kasih. Kasih adalah sabar, kasih itu murah hati, itu tuntunannya. Nah, selanjutnya gini, nanti Bapak Ibu bisa baca di ke 1 Korintus 13 tentang bahwa kasih yang mengikat itu rinciannya itu. Nah, terus bagaimana kita mengerjakan kasih itu? Bahwa kasih itu harus sabar segala macam. Dari mana kita bisa melakukannya? Ada satu ayat yang kita baca di apa namanya? 1 Yohanes 4. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-7 dan 8. Demikian firman Tuhan, 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 8. Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Amin. Hari ini seluruh mata dunia sedang melihat sosok yang lahir yang kita peringati hari ini, namanya Yesus Kristus. Di Indonesia hari ini juga kita sudah dengar bagaimana penolakan ibadah segala macam gitu. Tetapi apapun caranya mereka menolak segala macam, mereka sedang terfokus pada satu nama, namanya Tuhan Yesus Kristus. Tentang Yesus yang hari ini saya yakin kalau Bapak Ibu semua hadir di tempat ini karena saudara percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah juru selamat kita. Pertanyaannya, apakah kita mengenal Allah atau tidak? Firman-Nya mengatakan, apakah kita mengenal Allah atau tidak? Pembuktian dari itu adalah ketika bahwa kita mengenal Allah, di situ firman-Nya mengatakan begini. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Jadi kalau kita tidak saling mengasihi, kita tidak mengenal Allah. Tapi kalau kita saling mengasihi, kita mengenal Allah. Jadi mengekspresikan kasih di 1 Korintus 13, itu menunjukkan bahwa kita mengenal Allah. Jadi cara mengeceknya gitu. Jadi cara mengeceknya apakah saya termasuk pribadi yang mengenal Allah adalah, saudara bisa baca itu. Apakah rincian dan sabar, tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mementingkan diri sendiri, itu kita kerjakan atau tidak. Semakin kita kerjakan itu, semakin kita akan mengenal Allah. Firman-Nya bilang begitu.
Dan kasih berasal dari Allah, artinya kasih itu diberikan. Jadi kalau Allah itu adalah roh, yang tadi dikatakan bahwa ini, ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, seketika itu roh kita dimerdekakan. Roh Kudus turun atas kita menjadi jaminan. Seketika itu. Jadi roh kita merdeka, bebas, sempurna. Tapi jiwa kita belum. Makanya Paulus mengatakan bahwa tujuan iman kita adalah supaya jiwa kita merdeka. Karena roh kita sudah bebas. Jadi perjalanan hidup kita adalah untuk memproses jiwa, keinginan, kehendak, dan perasaan itu yang diproses. Jadi ketika kita terima Tuhan Yesus, Roh Kudus ada dalam hidup kita. Allah itu roh. Artinya gini, Allah yang adalah kasih itu ada di dalam hidup kita. Itu yang firman Tuhan katakan diberikan. Kasih diberikan oleh Allah. Artinya kemampuannya juga diberikan karena Roh Kudus itu akan menolong kita. Mengekspresikan Allah yang ada di dalam hidup kita. Jadi saudara-saudara terkasih gini. Dalam proses kehidupan saya ada dua hal yang Tuhan ajarkan. Jadi ada dua hal yang standarnya Tuhan buat itu ada di dalam hidup kita. Jadi standar yang kita gunakan untuk hidup kita itu adalah pertama gini. Firman Tuhan mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu. Yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi sebelum kita mengasihi manusia, sesama manusia, kita harus mengasihi diri sendiri. Firman Tuhan mengatakan. Jadi standar yang Tuhan gunakan adalah gini. Bagaimana kita nggak mungkin mengasihi orang lain tanpa mengasihi diri sendiri. Ukurannya. Jadi itu standar yang Tuhan gunakan. Kamu bisa mengasihi sesama manusiamu seperti dirimu sendiri. Itu ukuran. Jadi kalau kita tidak bisa mengasihi diri sendiri, tidak mungkin kita bisa mengasihi orang lain. Artinya gini, kalau yang Tuhan ajarkan dalam hidup saya belajar gini, bahwa ketika saya mengasihi diri saya tidak mau terikat. Dosa bisa mengikat saya. Masa lalu bisa mengikat saya. Bentuk bahwa saya mengasihi diri saya adalah ketika saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya nggak mau terikat. Saya dulu riwayatnya gini, menjalani kehidupan tanpa Tuhan, menghasilkan hutang yang banyak, hubungan yang tidak baik, segala macam gitu. Jadi saya terikat bertahun-tahun di lingkaran itu. Saya katakan, Tuhan saya mau bebas dengan ini. Saya mau otoritas dipulihkan. Bahwa saya kepala, otoritas itu harus pulih. Jadi itu yang saya doakan, bahwa bagaimana saya mengasihi diri sendiri, bagaimana saya mengalami kebebasan segala macam. Itu nanti akan menjadi ukuran saya ketika saya mengasihi. Firman-Nya mengatakan, kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi. Jadi saya mulai gini. Yang saya lakukan adalah, saya tidak mau terikat dengan masa lalu. Saya tidak mau terikat dengan dosa. Apa yang Tuhan katakan untuk dikerjakan, saya kerjakan. Yang pertama-tama ketika Tuhan memulihkan itu adalah mengampuni. Jadi ini di satu rangkaian. Yang standarnya ada di kita. Pertama, mengasihi sesamamu manusia seperti mengasihi diri sendiri. Yang kedua adalah mengampuni. Doa Bapa kami mengatakan, ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kalau kita tidak mengampuni, firman Tuhan di bawahnya nanti mengatakan gitu. Kita baca ya, ada di Matius kalau nggak salah ya. Matius 6 yang di doa Bapa kami di bawahnya, kalau kita tidak mengampuni, Tuhan juga tidak mengampuni. Jadi doa itu yang mengajarkan Tuhan Yesus sendiri gitu kan. Jadi saya mulai melakukan gitu. Siapa
yang saya tidak bisa ampuni hari ini. Saya tidak mau ada dalam jerat. Jadi kalau tadi kita tadi berbicara tentang pribadi, hari ini gini, sebagai pribadi kita berdiri sendiri. Sebagai keluarga, seorang wanita terikat dengan suaminya. Seorang anak terikat dengan orang tuanya. Jadi apa yang hari ini saudara-saudara terkasih, bila kita merasa ada ikatan yang sakit hati, kemarahan, dendam dengan hubungan keluarga ini, Tuhan bilang gini, ampuni. Dengan cara itu kita melepaskan ikatan itu. Apakah mudah? Tidak. Makanya Tuhan kasih penolong namanya Roh Kudus. Ketika kita ini, Tuhan itu seperti mengetuk pintu. Dan bila nanti saudara proklamirkan bahwa saya izinkan Allah Roh Kudus menguasai seluruh hidupku. Isi setiap bagiannya. Maka kita akan punya kekuatan untuk mengampuni orang yang bersalah pada kami. Pada kita. Jadi itu dengan seizin kita. Tuhan sangat gentleman. Tanpa izin kita, gak bergerak. Tapi ketika kita izinkan, semuanya bergerak. Jadi kalau kita mau pergi jauh, ikatan-ikatan ini mesti kita mulai lepaskan. Dua hal yang Tuhan ajarkan tadi adalah pertama, bahwa ada standar yang ada di dalam hidup kita. Mengasihi seperti kita mengasihi diri sendiri, mengampuni seperti kita mengampuni. Saudara terkasih, Tuhan ketika kita menjadi ciptaan baru dan kita mulai hidup sebagai manusia baru, janjinya Dia akan menjadi gembala buat kita. Jadi itu juga bagian dari apa yang bisa kita katakan bahwa Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku, dan seterusnya sampai kita menjalani kehidupan selesai. Kita diberkati. Kita akan sangat diberkati. Jadi gini, hari ini tadi saya lihat ada makanan yang sudah disiapkan, ya. Jadi kalau ada makanan yang sudah disiapkan, Tuhan memberi saya mengajarkan ketika membahas ini adalah gini. Ketika makanan sudah disiapkan, masing-masing kita kan membawa piring. Jadi kalau ada piring yang kita mau bawa, tiba-tiba gini, saudara, bahwa ketika kita mau makan, kita sudah disiapkan, kita sudah mau dibagi, dan di atas piring kita itu ada kotoran cicak misalnya, gitu kan? Apa yang kita bisa kerjakan ketika di piring kita ada kotoran cicak misalnya, gitu kan? Kita tetap gunakan itu untuk menerima makanan kah? Atau kita mau cuci? Atau lebih ekstrim misalnya gini kan? Jadi kita mau menerima makanan, tiba-tiba ada kecoa yang parkir di atasnya. Jadi ketika kita lihat, kita cuma usir, kecoanya pergi, dan kita mau pakai itu untuk langsung mengambil makanan, atau kita mau cuci dulu. Cuci ya? Sepakat? Cuci semua? Artinya gini, jadi hari ini Tuhan mau kasih berkat sama kita. Tuhan mau kasih berkat. Tuhan mau kasih berkat, wadahnya adalah kehidupan kita. Dan ketika wadahnya adalah kehidupan kita mau terima berkat itu dalam kondisi kita sedang berdosa, gitu, sedang marahan sama suaminya, sedang marahan sama anaknya, sedang marahan sama tetangga, menyimpan dendam segala macam. Itu adalah kekotoran yang ada di piring berkat kita. Jadi hari ini, ketika seluruh dunia melihat Tuhan kita Yesus Kristus yang mengampuni segala dosanya, yang mengatakan bahwa Dia mengampuni dosa kita seperti kita mengampuni orang lain, kita mau kerjakan itu. Kalau banyak orang hari ini menyaksikan bagaimana Yesus Kristus, jangan sampai kita
yang sudah dipilih, yang sudah menjadi anaknya, tidak merasakan apa-apa dengan Tuhan kita. Tidak mengalami pemberesan apa-apa dengan Tuhan. Menjadi sama saja. Seolah-olah kita pilihan eksklusif. Jadi gini, jangan sampai seolah gini, Tuhan membutuhkan kita. Seolah-olah kita menjadi orang yang ini. Kalau nggak ada kalian, dia tidak menjadi Tuhan. Enggak. Karena Tuhan ketika menyatakan kasihnya juga bisa menyatakan sesuatu. Misalnya gini, ketika ada tsunami, banyak orang benar di sana. Tapi Tuhan punya kehendak. Dia punya tujuan, ada yang meninggal, ada orang baik, dan segala macam meninggal. Jadi kalau hari ini kita merasa gini, tidak harusnya gini, kita bisa menerima Tuhan itu menjadi ucapan syukur. Ketika kita mengucap syukur itu, seluruh ekspresi yang Allah ada dalam hidup kita itu keluar. Jadi nanti sambungannya banyak sekali. Untuk mengukur bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah Allah yang kita kenal. Mengenal Allah berarti kita mengasihi. Mengasihi artinya kita berbuah. Buah roh ada 9. Ya kan? 3 itu hanya bisa diberikan oleh Allah. Kasih, sukacita, damai sejahtera hanya bisa diberikan oleh Allah. 3 selanjutnya butuh konfirmasi sesama kita. Kebaikan, kemurahan, itu butuh konfirmasi. Artinya gini, ketika kita melakukan, orang lain bilang, kamu baik hati, kamu murah hati. 3 selanjutnya, kesetiaan, segala macam itu, kita yang tahu. Jadi sekali lagi nanti ini menjadi sebuah rangkaian bahwa Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita menjadi ciptaan baru. Kita menjalani kehidupan, kita akan menjadi manusia baru. Dan ketika kita ekspresikan ini, kasih diekspresikan pertama kali dalam keluarga. Kita akan diberkati juga akan dalam keluarga. Tapi kalau dalam keluarga kita tidak beres, yakin sama saya, berkat tidak akan turun. Berkat akan malah mencelakakan kita. Kesombongan muncul, ya? Mementingkan diri sendiri muncul segala macam. Tetapi kalau Allah hadir dalam kehidupan kita, ketika kita diberkati, kita akan membuat saluran-saluran. Itu akan sampai kepada sesama. Sekali lagi, yang pertama kali diberkati akan lewat keluarga. Jadi saya mau buat kesaksian gini, ketika gini, 2021 ketika gini, keadaan saya itu sangat-sangat parahnya luar biasa, krisis percaya diri hilang gitu kan, uang tidak ada, hutang banyak, segala macam gitu kan. Saya nggak mau, nggak tahu harus dimulai dari titik mana gitu kan. Jadi Bang Obden, Kak Anita ini bapak rohani saya. Yang diajarkan dulu adalah melayani keluarga. Jadi saya bisa berangkat ke Bekasi, yang hari ini setelah ibadah nanti kita ke Bekasi, saya bisa berangkat ke sana, saya telepon bapak saya cuma punya uang untuk naik kereta. Turun dari sana saya nggak punya uang. Jadi nanti akhirnya saya telepon, nanti mereka siap-siap kasih untuk ojeknya gitu kan. Itu hampir setahun lah saya kerjakan itu kan. Jadi terus Tuhan ajarkan, mulai ajarkan bahwa sesuatu itu dimulai dari keluarga. Tuhan mulai ajarkan saya untuk mengampuni. Pertama-tama saya panggil anak-anak saya. Untuk peristiwa yang sudah berjalan sekian waktu, ayah minta maaf. Karena ini cara Allah nanti akan memberkati kita. Saya panggil anak saya, sulung saya, yang kedua, ketiga saya. Setelah itu saya pergi kepada bapak ibu saya. Karena ada peristiwa yang dulu tuh gini, saya mulai jauh dengan bapak ibu saya. Jadi ada waktu yang rentang yang panjang gitu. Saya datang ke mereka, saya minta maaf. Karena saya percaya bahwa sumber berkat saya ada di mereka. Berkat itu turun dari orang tua. Jadi selama ini saya menghambat itu. Saya minta maaf kepada mereka berdua. Terus saya lanjutkan kepada kakak saya. Kakak ipar, termasuk keponakan. Jadi satu keluarga. Setelah itu baru ke adik-adik saya. Sepanjang proses hampir setahun itu saya kerjakan. Keadaan saya berubah enggak? Utang tetap ada, saya tetap harus kerja, segala macam gitu kan. Tekanannya luar biasa sekali. Jadi
Jadi kalau misalnya ini tubuh saya bisa di sini, tapi pikiran saya kemana-mana. Bertahun-tahun, motor diambil tengah jalan saya ngalami gitu kan, nggak bisa makan saya ngalami gitu kan. Ada beberapa guru yang mungkin tahu awal-awal dulu ketika saya nggak bisa makan siang bisa dibelikan segala macam, saya mengalami itu. Jadi ketika saya sudah mulai belajar gini, bahwa saya tidak bisa menyimpan kesalahan dan saya juga harus meminta maaf kepada mereka semua. Saya selesaikan. Dan ketika itu selesai, mulai keluarga memberkati. Jadi nanti kalau hari ini saya ketemu sama bapak saya sudah ekspresikan gini, saya akan cium mereka. Itu kesempatan saya ketika mereka masih hidup. Saya kerjakan untuk keponakan saya ketika mereka masih ada. Hari ini gini, bahwa hidup kita akan menjadi teladan. Apakah kita hari ini sudah benar? Belum tentu. Karena buat saya adalah nanti kalau gini, firman Tuhan di ayat-ayat atasnya itu dikatakan gini. Di ayat yang ke Kolose 3 yang ayat ke-10. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui. Artinya gini, bahwa perjalanan kita ke depan akan terus-menerus mengalami pembaharuan di dalam Tuhan. Sampai kapan? Sampai kita mati, sampai kita bertemu Tuhan. Jadi tidak bisa hari ini bahwa hari ini adalah kondisi kita terbaiknya. Kita akan berubah. Hari ini semua permasalahan saya selesai, enggak. Itu akan diperbaharui terus-menerus sampai Tuhan datang, sampai Tuhan puas dengan hidup kita, sampai kita bertemu Tuhan. Syukur-syukur kalau kita mengalami raptur ya. Jadi hari ini kita mengalami hal luar biasa, Tuhan bilang, wah saya suka anak ini, diambil daripada membahayakan gitu kan, nanti menjalani hidup yang lebih sulit ke depan. Tapi janjinya adalah gini, bahwa kita mengalami pembaharuan, memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar. Jadi semuanya akan kembali kepada gambar Allah. Jadi bagaimana hari ini kita mau mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Jadi ingat bahwa ketika Tuhan Yesus dites sama orang mana? Orang-orang Yahudi dibilang gini, nah, bolehkah membayar pajak gitu kan? Dikasih uang. Terus dilihat gini, gambar siapakah ini? Gambar kaisar katanya. Jadi berikanlah apa yang menjadi haknya kaisar. Nah kita ini dibuat segambar dengan Allah. Artinya hidup kita persembahkan kepada Allah. Caranya Tuhan sudah kasih. Bahwa rohnya diberikan kepada kita. Dan kita akan menjalani itu, saudara-saudara terkasih, Tuhan akan memberkati kita. Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk kita. Karena Tuhan bilang gini, bahwa hidup kita akan menyatakan kemuliaannya. Bahwa kita adalah bangsa terpilih, imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah, yang dipanggil keluar dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib, untuk menyatakan bahwa kemuliaan Dia. Jadi kalau kemuliaan Tuhan ketika kita mengalami bahwa Tuhan memberkati kita dan kita menjadi berkat buat orang lain, itulah kesempatan untuk kita. Jadi hari ini kalau teman-teman yang menjadi guru, Tuhan kasih pengetahuan, Tuhan kasih hikmat, Tuhan kasih, kita bisa melihat anak per anak gitu kan. Kita mulai melihat lebih jauh bagaimana keluarganya, bagaimana kehidupannya. Kita mulai berimajinasi bagaimana anak-anak ini ada benih ilahi yang kelak menjadi pemimpin. Kalau hari ini menjadi pengusaha, Tuhan kasih kesempatan bahwa banyak orang yang ditolong, banyak orang hari ini mengalami kesulitan dengan usahanya segala macam. Saya bisa rasakan itu. Di dunia usaha saya bisa rasakan. Dan apa yang bisa saya kerjakan dengan itu. Setiap kali saya berdoa gini, kalau saya tiba-tiba ada ditagih utang, saya nggak punya uangnya gitu kan, belum ada uangnya, saya bilang gini, Tuhan, kalau saya nggak bayar, saya nggak bisa memuliakan Engkau. Dalam kondisi tertentu gitu kan. Jadi saya bilang gini, ada waktu ada tukang tagih 2. Kalau saya hadapi, saya bilang gini, saya mulai hilangkan ketakutan. Saya bilang, Tuhan, saya mau mempermuliakan Kau. Saya ngobrol sama dia, ngobrol panjang gitu kan. Jadi saya ini ngobrol nanti terus datang satu lagi, mereka akhirnya dua pulang. Terus saya hati Tuhan,
Bagaimana caranya saya mempermuliakan Engkau kalau orang yang tadinya mau nagih terus nggak jadi karena nggak ada. Tuhan mengajari saya kerendahan hati bahwa ketika saya nggak bisa, Tuhan bisa menyelesaikan dengan itu. Hari ini gini, orang-orang yang nagih termasuk tukang motor, tukang itu hari ini ada di biasanya saya punya kontak nomornya, nomor handphonenya. Jadi mereka pantau saya kalau ketika saya membuat status WA. Itu cara saya memberi teladan kepada mereka. Itu cara saya memotivasi Tuhan. Orang-orang ini melihat bagaimana saya itu. Kalau Tuhan nggak berkati saya, ketika saya bilang gitu, nanti ya tanggal sekian, saya nggak tahu duitnya nggak ada atau tidak ada. Tapi saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya sudah katakan. Dan nanti Tuhan punya cara gitu kan, bagaimana menyelesaikan. Jadi Tuhan punya cara yang unik ketika kita terus berinteraksi dengan Tuhan. Jadi kalau hari ini kita mau hidup, kita jalani itu dengan cara yang benar untuk mengenal Tuhan yang adalah kasih, adalah kita saling mengasihi. Kalau hari ini ada hubungan yang perlu dibereskan dengan suami atau dengan anak, dengan keluarga, kita punya orang tua, bereskan. Karena kalau itu tidak beres sekali lagi, itu menjadi penghalang berkat Tuhan. Berkat yang besar. Ketika Tuhan memberkati anak kita dan kita nggak beres, kita menahannya. Kita nggak bisa melepaskan itu, karena berkat turun dari orang tua. Jadi kalau sebagai orang tua, saya tidak bisa mengampuni orang lain, saya menghambat berkat itu. Kalau saya tidak bisa mengampuni bapak saya tidak mengampuni ibu saya, itu juga menghambat berkat. Jadi ketika saya mau semuanya itu berjalan dengan baik, saya mulai lakukan apa yang menjadi bagian saya mengasihi, saya mengampuni, karena standarnya ada di dalam hidup saya. Firman Tuhan hari ini yang kita dengar akan memerdekakan kita. Kita akan hidupi ini. Kita akan jalani kehidupan bersama Tuhan. Tuhan akan tolong kita. Pertengahan Desember, Natal ini, kita menikmati bahwa Tuhan Yesus Kristus ada dalam hidup kita. Dan itu menunggu respon kita. Tuhan ketuk pintunya, keputusannya sekali lagi di kita. Kita mau buka pintunya supaya Tuhan masuk dan menguasai, atau kita biarkan pintunya hanya terus berbunyi diketuk. Tanda itu bisa kita lihat ini. Ketika kita ada dalam persimpangan gitu, berbuat baik atau benar atau enggak, mengampuni atau enggak, pasti ada suara di situ. Itu pertempuran kita. Saya mengampuni atau tidak? Mengampuni tidak ditentukan oleh bahwa orang yang kita ampuni juga mengampuni kita. Itu urusannya dia. Urusan kita adalah melepaskannya. Sama dengan mengasihi. Kalau saya mengasihi semua orang, itu tidak ditentukan bagaimana mereka mengasihi saya. Itu urusan mereka. Urusan saya adalah saya mengasihi mereka. Jadi sama kalau hari ini kita juga memberitakan kabar baik, hidup kita memberitakan Injil. Kita diminta menjadi saksi. Jadi kalau bahasa hukum, saksi itu adalah orang yang melihat, mendengar, dan merasakan langsung. Baru dia bisa dikatakan saksi. Dan hari ini kita menjadi saksi ya Tuhan. Kalau kita tidak mengalami Tuhan, kita tidak mendengar Tuhan, kita tidak berinteraksi dengan Tuhan, bagaimana kita jadi kesaksian? Hari ini saya bilang, kalau Tuhan melakukan sesuatu dalam hidup kita, hidup saya adalah kesaksian. Anak-anak saya akan mencontoh hidup saya. Jadi kalau dulu saya bilang gini, bahwa saya merasa gini, ketika saya kerja pagi-pagi jam 7, jam 5 saya udah mulai kerja, masa bikin sosis segala macam, saya kirim ke koperasi, saya pulang jemput mamanya, saya bawa lagi ke terminal, balik lagi, saya ambil lagi segala macam, itu bertahun-tahun saya lakukan. Menurut saya sedang memperjuangkan keluarga. Tapi ketika anak saya berbicara dengan budenya, di konseling dia bilang gini, ayah tidak punya waktu untuk kami. Jadi itu menjadi pemberontakan. Anak saya bisa saya antar sampai gerbang sekolah, saya pulang, anak saya juga pulang, nggak tahu kemana. Jadi ternyata saya bilang gitu, bahwa hidup ketika saya menyadari bahwa mereka
melihat saya, mencontoh saya mulai berhati-hati dengan itu. Jadi saya mulai berhati-hati dengan hidup saya mau jalan dengan benar. Itu yang akan menjadi warisan anak-anak saya. Hari ini saya ajarkan kepada mereka bagaimana saya mengasihi kakek neneknya, saya mengasihi saudara-saudara saya, itu akan menjadi warisan. Hari ini mungkin anak-anak nggak komentar, anak-anak cuma melihat. Tapi saya tahu bahwa itu akan terekam dalam pikirannya. Itu menjadi benih yang ketika Tuhan mau tumbuhkan itu sudah ada di mereka. Jadi Bapak Ibu yang sudah menjadi orang tua, hari ini kita punya anak-anak. Anak-anak melihat kita bagaimana mengampuni, bagaimana mengasihi. Anak-anak melihat bagaimana kita cinta kepada Tuhan. Anak-anak melihat bagaimana kita mempercayai Tuhan. Mereka akan belajar. Yang jadi guru juga sama. Kita juga akan dilihat oleh anak-anak. Mereka melihat kita. Dan kita hanya mengerjakan bagaimana membangun hubungan terus-menerus dengan Tuhan. Yesus sudah ada dalam hidup kita. Roh Kudus sudah ada dalam hidup kita. Dia akan menolong kita untuk mengerti kata-katanya, untuk mengerti firman-Nya, untuk kita bisa menjalani hidup kita. Tuhan memberkati kita semua. Kita berdoa. Kita akan naikkan pujian kasih dari surga, memenuhi